Hi guys, welcome back to Is it normal? Come Sit With Us. Hari ini episode ketiganya Is It Normal. Gue Sandra. Gue Ipoy. Gua Jojo. And today's episode judulnya adalah Is it normal to want love but fear it? Scary. Apakah normal untuk menginginkan rasa kasih sayang tapi at the same time takut akan hal itu? Nah, kenapa episode hari ini berkecimpung di area itu? Karena I've been through experiences, gimana ya jelasinnya? Aku udah ngelewatin satu era of Sandra, di mana aku sangat takut berkomitmen dan lebih nyaman dengan casual relationship Wow. Oke. dibanding relationship yang ya committed gitu. Oke, nice. Dan aku ngerasa padahal di saat itu aku tuh pengen banget punya hubungan yang emang aku bisa all out, bisa open up, bisa sayang, tapi at the same time I was so scared of that. Oke. That's why aku malah kabur dari itu. Oke. Berarti apa yang bikin kamu malah memilih casual relationship dibandingkan serious, mungkin committed relationship gitu? Maksudnya, what caused you to feel that? Mungkin sebelum kesana, buat yang mungkin nggak gitu paham, boleh nggak dikasih sedikit kayak spill Gambaran. perbedaannya apa? Oke. Boleh itu dulu. Oke, casual relationship itu sebenarnya mungkin bahasa gaulnya sekarang HTS kali ya. Yang artinya Misalnya deket nih sama oke. orang udah 3 bulan, 4 bulan, cuman nggak mau ada label apapun itu, cuman treatmentnya sama kayak pacaran. Tapi di situ aku ngerasa lebih ada kebebasan karena aku nggak terikat sama sekali gitu. Tapi aku masih nggak ngerti. HTS tuh, kalau HTS yang kalian maksud tuh dua-duanya sama-sama suka atau enggak? Atau sebenarnya emang satunya bingung? Satunya bingung. Sama-sama suka tapi sama-sama bingung kayaknya. Betul. Dan mungkin bukan dua-duanya yang mau hubungan dengan seperti itu gitu loh. Mungkin salah satunya doang yang pengen dan Benar, dan di saat itu akunya. Oke. Berarti ini casual relationship tuh lebih ke hubungan tanpa status, tapi mungkin dua-duanya sama-sama memilih atau salah satunya doang yang memilih hubungan tersebut gitu ya. Benar. Kalau misalnya kata lirik lagunya Nicki, DTR, nggak mau define the relationship. Oh shoot. Oke. Ini beberapa kali terjadi di saat aku lagi ngerasa kesepian. Ini belak-belakan aja, to be totally candid. I know what I did di situ memang itu bukan hal yang benar sebenarnya. Jadi beberapa kali deket sama satu orang, terus udah ngerasa nyaman. Cuman di saat mereka mulai ngomongin untuk ke jenjang yang lebih serius, either itu marriage atau mau pacaran atau bahkan mau dikenalin ke orang tua, aku langsung enggak usah lah, nanti aja gitu. Bentar, itu umur berapa tuh merasakan itu? Maksudnya apakah itu memang masih muda jadi ya takut atau? Tahun lalu. tahun lalu. Oke. So recent. Itu kenapa tuh? Coba jelaskan. Tapi sekarang udah di mindset yang lebih insya Allah lebih benar lah. Maksudnya I'm in a Oke. healthy relationship, I'm in a committed relationship, dan udah proper lah insya Allah. Oke. Gitu. Saat itu karena nggak yakin sama pasangannya atau gimana tuh? Kayaknya nggak yakin ke diri sendiri kali ya. Oke. Lebih ke gue siap. Jadi gini, I think in the previous episode Kaipo itu ingat nggak Kak pernah cerita kalau misalnya karena takut kehilangan, Oke. jadi mendingan nggak usah. Ya, Oke. ingat gue. Ingat. Aku itu benar-benar mindset aku kayak gitu. Daripada aku nanti udah committed, udah all out segala macam, terus tiba-tiba aku ditinggal atau something went wrong, aku harus ngerasain sakitnya lagi. Karena I've been in a position dimana aku benar-benar dalam hubungan relationship ya, maksudku secara percintaan aku pernah di posisi yang aku udah all out banget, aku sayang banget sama satu orang ini, tapi it didn't work out dan itu sakit banget. Oke. Dan traumanya muncul dari situ sebenarnya. Kalau dari lu berarti itu berapa lama lu di fase kayak gitu kemarin? Dari kapan ya? Kayak I think it went on for 2 years. Lama juga. Lama. Nah, mungkin apakah ada yang pernah merasakan itu juga? Karena I don't wanna be alone in this. So it's back to the topic gitu ya. Berarti Back to the it's topic. not only the casual relationship, tapi kita juga fear of
being so in love gitu Iya, ya. Karena takut benar. akan komitmen itu yang membuat kita jadi takut rasa kehilangan. Benar, jadi tuh aku bentengnya tuh aku kayak apa Tutup. namanya, protective wall Iya. aku tutup, aku Iya. nggak all out, aku nggak ceritain tentang kayak my deepest fear, deep talks dan segala macam, itu it didn't happen. Karena mungkin tadi Sandra juga udah mention, I have mentioned this earlier di previous episode, sebenarnya memang itu yang gue rasain sampai sekarang. Kalau Sandra mungkin udah solve it through tahun lalu, mungkin gue sampai sekarang. Tapi memang bedanya adalah di saat ini gue bukan di casual relationship, tapi I feel like the one that I feel like salah satu hubungan ini hanya berat di gue doang. Jadi gue gak ngerasa ada timbal balik ya namanya, timbal balik di hubungan tersebut. Dan gue sih anggap ini kan HTS ya. Gue anggap ini hubungan tanpa status karena gue tahu gue nggak mungkin. I fear of getting rejected by someone. Oke. I fear that. Gue nggak tahu kapan gue harus nyatain cinta gue, kapan gue harus ngerasa ini udah di waktu yang tepat untuk gue melanjutkan hubungan ke jenjang lebih serius. Oke. Tapi di sini tuh gue, karena gue takut akan rejection itu sendiri, gue jadi memilih untuk ya udahlah, anggap aja ini sahabatan versi pacaran. Kelas. Tapi berarti itu bukan karena elunya, tapi karena orangnya. Betul. Sebenarnya secara hubungan gitu ya, itu sih udah kayak romantic relationship banget. Benar, hubungannya tuh udah bukan sahabat sebenarnya, tapi emang yang yang dari pikiran gue adalah gue nggak mungkin nyatain cinta duluan kalau misalnya gue belum ada kode dari pasangan tersebut gitu. Apakah mereka sorry banyak banget dong. Apakah orang itu tuh juga satu pikiran sama gue? Gue nggak berani akan menyatakan rasa cinta tersebut gitu lah sebenarnya. Lu nungguin signalnya gitu ya. Signalnya dulu, iya. Play it safe berarti ya. Betul. Nah, di gua justru agak mungkin kebalikan dari kalian berdua, karena ketika dulu abis selesai dengan hubungan yang sebelumnya dan akhirnya sempet bikin lu kayak takut lah ya buat mulai lagi, gue sempet nyoba akhirnya oke lah nggak usah pacaran dulu ya, kalaupun ada orang pun ya biarin itu jalan gitu aja tanpa ada harus komit sesuatu daripada terjadi seperti sebelumnya. Tapi ternyata gue orang yang nggak bisa atau nggak kuat untuk menjalani hubungan, bahasa gue kayak hubungan freelance gitu kali ya. Oke. Hubungan freelance gitu Freelance tuh tanpa Nama kontrak ya. nah kayak nggak ada komitmennya, karena pada akhirnya justru gue yang kalah dengan itu. Gue ngerasa gue takut kehilangan dianya, terus gue ngerasa justru kayak gue ini apa sih, justru di posisi gue justru nggak pernah berhasil tuh kayak begitu. Makanya saya justru pengen bertanya sama kalian ini, para alumni dan masih menjadi student di sana, Mati deh. apa sih plus minusnya lu bisa menjalani hubungan seperti itu? Coba. Oke. Kalau plus minus ya, plusnya tuh sebenarnya walaupun mungkin ini akan terdengar jahat, cuman ya balik lagi yang aku bilang tadi, aku nggak ngerasa terikat. Gitu. Oke. Jadi there's nothing to lose. Kalau misalnya aku in a committed relationship di mana aku udah all out, aku udah sayang banget sama nih orang, everything is on the table, my heart is on my sleeve, I have everything to lose gitu. Kalau mereka pergi. Tapi kalau misalnya casual relationship di mana aku nggak terikat, misalnya let's say tiba-tiba dia cemburu sama aku masih bisa counter dan bilang, kan lo bukan siapa-siapa gue. Dari lo juga lo nggak menyatakan apa-apa, lo nggak di TR juga, lo nggak define the relationship. Oke. Lo nggak ada haknya untuk itu, dan aku masih bisa menjalani hidup aku sebagai Sandra gitu. Bukan peran pacar orang. Tapi gimana caranya bisa lu ngeset perasaan lu gitu loh, kayak kalau gue sih jalanin hubungan mau ini komitmennya ada apa enggak kan perasaannya kagak bisa direm gitu loh. Bener. Nah, semua itu berakhir di saat aku paham dengan diriku sendiri bahwa aku tidak handal dengan memisahkan perasaan itu. Wow. Zang. Scary. Jadi, scary movie lah. Pokoknya endingnya adalah aku tadi kan prosesnya udah, konse tuh yaitu, jadi banyak banget momen-momen dimana aku udah mulai ngerasa bingung, apalagi kalau misalnya udah baper beneran dan aku menginginkan lebih. Tapi kebanyakan di pengalamanku itu memang udah di set, ya kita nggak mau ada committed relationship gitu. Nah,
konsep adalah di saat baper ya lo nggak, ya udah lo mau Lo nggak gimana, bisa lo gerak udah kemana. Tapi ini posisi lo nggak baper dong, karena kan lo yang menentukan itu. mulai aku udah nggak betah dengan fase ini karena udah kayak duh anjir gue nggak bisa nggak baper lagi ternyata. Jadi Gitu, maybe lo malah baper. ada beberapa yang baper, ada beberapa yang di saat mereka mau serius sama gue malah nggak mau karena gue nggak baper. Oh, ini tuh jumlahnya puluhan ya. Cuy, Pemain. Main ya. Main ini. Oke, gue ngerti. Nggak, Jadi nggak. sebenarnya lo tuh justru malah ngerasain casual relationship itu tuh dibutuhkan karena lo sebenarnya kontranya lo takut baper yang Iya, dalam banget iya. dan lo takut malah kehilangan itu tadi yang lo bilang ya. Tapi giliran baper gue yang lari. Nah, Gua berarti ngerti, tapi gue ngerti lagi. kok berarti kalimatnya lu justru kan lu berkomitmen untuk gak berkomitmen. Iya. Nah, Terus Buat put it that way, iya. Oh, Ya nggak tahu waktu itu kayak ya udah deh ini kayak lebih safe deh, kayak gue lebih happy deh kalau Oke. kayak gini karena gue nggak harus kehilangan. iya, Tapi at the iya, end iya. kayak kehilangan juga jadi agak Tidak beda ya berarti kita direkomendasikan. mendefinisikan casual relationship. nah kalau tipe Kalau lu yang lu gimana? Kalau Boy? gue justru malah gue nggak ada positifnya lagi. Emang Kayak nggak gue ada positif. ini negatif semua loh casual Sebenarnya relationship. positifnya itu ya lo nggak lonely aja keseharian Iya, lo benar. masih ada yang Tapi ini based perhatiin on gitu. pilihan lu apa emang kepaksa keadaan nih? Kalau Boy? gue kepaksa keadaan, Oh. makanya agak beda sama Sandra sebenarnya. Kalau gue tuh lebih berpikirnya ini kontra semua di kehidupan gue karena sebenarnya gue maunya komitmen. Oke. Gue of course maunya komitmen, tapi kan maksudnya kita maunya dua di dalam satu hubungan tuh pasti dua arah gitu ya. Maksudnya Iya. dua-duanya merasakan hal yang sama, tapi gue tuh nggak berani menanyakan hal tersebut gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomongin ada positifnya atau enggak, jujur gue nggak ada positifnya karena gue butuh dia. Tapi kontranya adalah banyak gitu. Maksudnya tadi kalau di Sandra takut baper, justru gue udah baper banget, gue selalu baper banget dan gue mau ke jenjang yang lebih committed. Tapi ujung-ujungnya gue tahu kalau misalnya itu perasaan di gue doang deh kayaknya. Gue tuh asumsinya selalu itu gue doang yang ngerasain. Lu yang di HTS-in berarti. Betul, gue dihatain Sandra gitu anggapannya. Tapi enggak, maksudnya di dalam pengalamanku ada beberapa yang aku juga di posisi itu ya. Oh ada kebalikannya. Oh itu ini ya disclaimer. Disclaimer aja takut gue Iya, tapi dilihat. gimana ya Jo? Maksud gue kalau lihat dari posisi Sandra kan mungkin Sandra agak maksudnya pas di posisi kamu tuh lebih enjoy terhadap posisi itu karena kamu ngerasa ada kebebasan sebenarnya. Tapi Iya, walaupun benar. kamu juga takut kamu bakal baper dan lebih deep Iya. terhadap hubungan tersebut. Kalau di aku, justru aku udah bebas dan hubungan ini pun membuat aku malah lebih tertata gitu secara kehidupan. Maksudnya karena dia juga orang yang lumayan ngatur juga, lumayan maksudnya kita hubungan tanpa status tapi semua hal tersebut sebagai komitmen relationship itu ada di aku, ada di hubungan kita, ada diaturnya, ada di Nggak boleh ini, nggak boleh itunya. Iya, ada rasa caringnya, ada larangannya. Kenapa gak pacaran? Iya, tapi kan gue nggak tahu. Gue nggak tahu lo maunya kemana nih. Gue takutnya kalau gue ngomong, diatur ya. aku suka ngatur dan suka diatur. Maksudnya karena menurut aku itu it has to be equal. Karena aku orang yang posesif dan protektif. Aku mau pasangan aku merasakan hal yang sama karena jadinya melihat itu tuh nggak jadi hal negatif Oke. gitu. Agreed. Tuh loh, ini kayak curhat sama Mama Dede ya. Jadi butuh jawaban nih. Tapi iya, kenapa aku mulai mempertanyakan itu karena kayak lately lagi mikirin ya fase aku di saat itu ngerasa aku baru kepikiran yang Kak Jo bilang tadi, sebenarnya ini komitmen untuk tidak berkomitmen. Dan Iya. lucunya itu cuman datang dari rasa takut kehilangan aja, which is stupid karena I wasted so many moments in my life karena ya gue ngebuang energi dan waktu gue untuk hubungan yang gak ada endingnya gitu. Emang gue pengen nanya nih, dari POV kalian berdua yang mengalami itu, ketika kalian menjalani jenis hubungan seperti itu dan gagal, perasaannya nggak sama kayak lu putus dari pacaran? Nah enaknya tuh sebenarnya lagi, maksud aku Tuh kan. Udah bukan, maksud aku Santai. prosnya adalah nggak terlalu ngerasa, kalau nggak baper ya, nggak terlalu ngerasa kehilangan. Karena kayak oh ya udah gitu, jatuhnya kayak PDKT yang gagal aja. Oke. Tapi udah Oke, PDKT yang gagal. Kalau gue malah kalau pertanyaan Jojo adalah ini rasanya nanti kalau kehilangan sama nggak kayak saat lo putus gitu sama pacar gitu ya. Kalau gue malah ngerasa setiap hari gue tuh kayaknya rasanya lagi putus gitu. Kok gitu, kenapa? Karena gue ngerasa setiap hari tuh bisa ada rasa kehilangan tersebut. Gue ngerasa setiap hari tuh gue bakal ada rasa kehilangan itu bakal muncul. Jadi setiap hari tuh gue overthink of something that is not that haven't yet happen. Jadinya
karena gue overthink hal tersebut, jadinya gue ngerasa kapan nih waktunya gue bakal kehilangan, karena kan nggak ada hubungannya. Berarti yang lu takutkan justru kehilangannya itu. Iya, gue takut gue putus. Maksudnya rasa putus itu tuh terjadi sama gue setiap hari, karena setiap malam gue mikir kayak kapan nih akan ada momen gue tuh ending this relationship gitu. Setiap Saking malamnya, takutnya kepikiran. Iya, saking Nah. takutnya gue kepikiran kayak gitu. Kalau aku karena nggak mau ribet di situ, makanya ya udah dari awal aku udah ngeset aku nggak mau punya hubungan serius. Gitu. Berarti kamu bisa set perasaan kamu sendiri? Di awal nih, aku kira tuh aku bisa. Ternyata. Dan itu beberapa kali itu ya it works di saat, maksud aku ini tapi on both sides memang tidak mencari hubungan yang serius ya. Sampai akhirnya di akhir aku ngerasa baper, ya rada bego juga sih alasannya karena beda agama. Oh, ya udah, itu maksudnya berarti kamu kontrol hal tersebut. Kontrol hal tersebut Iya. karena ada peranan lain di ada hubungan faktor tersebut. lain. Gimana Salah Jo? satu Mungkin Jojo mungkin lebih paham kali buat kasih saran. 15 detik terakhir gue kayak nggak ada di sini gitu. Kita lagi bahas apa? Pokoknya gitu, kayak my God. bodohnya memulai, kalau di aku ya maksudnya, aku memulai sesuatu yang udah tahu nih dari both sides emang gak akan bisa ada jalan tengahnya. Kalau misalnya relationship lain kan mungkin bisa dilanjut karena ada possibility jalan tengah. Kalau aku sama dia itu sama sekali nggak ada. Nggak jalan tengah. Sama sekali nggak ada. Akhirnya si bodoh ini baper nih, terus kayak aduh nggak bisa nih gue. Jangan dong, karena kan udah tahu nggak jalan Iya, tengahnya. terus langsung bye. Oh, berarti saat itu berarti kamu juga nggak even ada consider to apa dari both sides, nggak ada yang mau pindah agama Nggak juga. ada. Oke, boleh Jadi mungkin ya- dari Jojo yang lebih mature enough to actually answer this question kali ya. Maksudnya secara umum kan maksudnya juga mungkin udah pernah banyak hal gitu terjadi di hidupnya. Mungkin boleh kasih saran ke teman-teman yang mungkin dalam hubungan tersebut. Tapi ini back to the premise bahwa kalau misalnya emang di saat itu aku pengen banget merasakan kasih sayang dari orang ini, tapi karena tahu nggak akan dapet itu, jadi takut banget. Oke. Gitu. Gue lumayan bingung dengan posisi itu sebenarnya. Di posisi, jadi gini, sedikit dari yang tadi kalian sebut, apalagi yang lumayan bikin gue ngeblank tadi itu, gue kan tadi state di awal kalau gue tuh pernah berada di fase itu dan gue gagal coba kayak gitu. Itu tuh kejadiannya yang sekarang gue mencoba awalnya begitu aja, kayak temenan aja, santai kawan. Ya berapa bulan kemudian kendor ini, goyah juga. Jadi kalau dari gua pikirannya adalah, dan ini sebenarnya nggak sengaja juga sih, namanya juga orang lagi goyang-goyahnya. Namanya perasaan ya. Nah mungkin bedanya pada saat lu mungkin punya posisi dari awal, lu berpikir memang gua lebih baik untuk menjalani jenis hubungan seperti itu, karena lu takut jatuh lebih sakit gitu loh bahasanya ya. Betul. Kalau gua nggak sengaja, gua memang nggak ada niat mau pacaran mau apa, orangnya ada, ternyata gue lagi membutuhkan perhatian, affection dari dia. Tiba-tiba ya, aduh gimana nih, gue pacaran apa enggak ya? Gue coba gini aja dulu dah. Toh emang starter kan dari sahabat juga dulu gue. Tiba-tiba berapa bulan kemudian, ya gue nggak bisa kalau ini cuman berjalan begini doang. Gue pengen rasanya pengen memiliki. Begitu. Ya. Nah dari posisi yang gue pikirin, kalau lu memang nggak mau untuk kehilangan, jangan main api, bahasa gue gitu ya. Karena ini satu hal yang pernah nempel di kepala gue sebenarnya adalah, kalau lu tahu pada akhirnya hubungan lu ini tidak berakhir untuk ke jenjang pernikahan atau serius, sudah dipastikan pada akhirnya akan ada minimal satu hati pasti terluka, itu udah pasti. Jadi lu ngapain nambahin koleksi sakit hatinya, entah lu yang sakitnya atau dianya yang sakit, tapi udah pasti salah satu pasti kena gitu loh. Jadi buat apa coba-coba, kayak logika yang lu coba dijalanin di lu tuh di gua nggak berhasil kayaknya. Emang nggak pakai logika kak? Kalau pakai logika gue nggak akan ada di posisi itu. Setuju nggak? Benar. Aku Benar. aja setuju sebagai orang yang nggak ngerti. Emang kayak nih waktu itu otak aku kayak udah you lo. Gitu. Iya. Mungkin kalau gue bisa melihatnya beda sama Jojo, karena Jojo juga di tahap yang mungkin Jojo juga laki-laki kali ya. Jojo laki-laki pasti di sana ada rasa ingin memilikinya, nggak cuman sebagai casual things doang, karena pun Jojo udah tahu dia punya
Jojo tuh orangnya kan very future oriented, maksudnya dia udah ngeset hidupnya. Dia tuh tertata gitu terhadap hidupnya, makanya dia lebih logical di sini. Maksud dia tuh adalah dia udah ngeset nih, kalaupun gue bakal nikah, gue punya rumah, gue punya mobil, mau itu tuh dia udah set. Jadi sebenarnya menurut gue ya Jo, ada rasa kendali dalam diri lo secara logika di mana lo umur segini seharusnya lo udah mapan enough untuk nikah, tapi lo belum tahu apa yang harus lo lakukan saat ini untuk sampai ke jenjang itu, bener nggak? Pada saat ini iya mungkin. Iya, mungkin. Iya, jadi maksudnya di Sandra itu kan, kalau Sandra mikirnya, oh itu gue bisa kontrol. Kalau Jojo kan nggak bisa kontrol karena dia udah sayang banget. Oke. Dia udah kecebur lama banget, dia udah kecebur dari hal itu gitu. Jadi memang dia lagi di posisi yang mungkin malah lebih peranannya tuh udah, hatinya tuh udah 90% justru. Cuman banyak partikel-partikel yang mungkin dipikirin juga 10%-nya itu gitu. Jadi kalau denger dari cerita Sandra, itu tuh mirip sama temen gue yang itu dia dulu sempet kayak mungkin sayang banget sama pasangannya dulu, sama mantannya. Sampai akhirnya dia bener-bener waktu itu bahasanya cintanya abis di tuh mantannya deh. Aduh. Akhirnya dia patah hati di situ. Setelah dari situ selalu tiap Jumat, Jo di mana? Let's go, cabutlah gue sama dia. Sampai gue punya omongan kayak ini cowok nih temen gue, kacau bray. Terus Coba lo. gue bilang kok lu nggak ada dari sekian Sensor, nanti sensor ya. nggak ada apa yang lu nggak mau seriusin atau nggak ada yang nyangkut apa? Enggak sih, cantik suka terus kenapa lu nggak pacarin? Nggak tahu, nggak ada mau perasaan gue nggak hidup lagi aja, kayak hatinya mati gitu loh pada saat itu. Cuman setelah bertahun-tahun dia berputar-putar di sana, belakangan ini gue akhirnya nemuin ketika dia ketemu orang yang tepat dan bisa bikin hatinya yang udah rusak itu hidup lagi, bisa balik lagi. Tetap bisa, tapi emang waktunya lama. Betul. Gitu ya. Kalau lu, gue pengen tahu San, apa titik baliknya? Oke, saya pensiun dari situ. Oke, jadi mungkin cerita itu sama persis kayak temennya Kak Jo, karena setuju dengan kata-kata cinta gue habis di satu orang ini, sampai akhirnya takut lagi buat masuk ke committed relationship. Akhirnya ya udah berkecimpung di situ, lebih nyaman dengan casual relationship. Cuman what I think it's not talked about enough, karena gue ngerasa kalau gue di posisi ini sometimes dilihatnya itu sangat one sided. Kayak orang bisa ngeliat gue mungkin kayak anjir cepet banget move on-nya bla bla bla. Lebih kalau gue tuh lebih ke mikirnya gini, saking besarnya rasa kehilangan itu, gue sampai setakut itu buat masuk ke hubungan yang committed, yang sebenarnya di sisi lain itu satu-satunya hal yang gue mau di dunia ini. Gitu. Jadi kalau misalnya gue ditanya mimpinya apa, gue pengen gue sampai akhir hidup gue sama satu orang doang, and that guy is my person. Gitu. Tapi at the same time gue takut banget buat ngeraih itu gitu. Karena kalau misalnya let's say gue punya mimpi lain, gue pengen S2, gue pengen kerja di bidang kreatif bla bla bla. Kalau misalnya itu nggak kesampaian, gue nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya itu yang barusan gue sebut nggak kesampaian, itu gue kayak what's the point of me living gitu. Benar-benar. Nah, dan menurutku itu juga ada faktor-faktor dari misalnya growing up kayak pernah kehilangan dalam hal duka juga. Karena sometimes it can feel the same. Menurut gue itu. Nah, kalau misalnya di cerita gue mulai ngerasa kayak gitu, kayak udah terserah deh lo mau seriusin gue atau nggak apa-apa. I don't have anything to lose gitu. Jadi makanya casual relationship after one another. Terus tapi ada beberapa momen di saat mereka udah kayak aku mau serius deh sama kamu, kok aku nggak pernah dikenalin ke orang tua. Bahkan orang tua aku sampai nanya kayak, kamu tuh kalau misalnya pergi sama siapa sih, nggak pernah dibawa ke rumah. Jawaban gue cuman kayak ya udahlah, belum mau serius juga. Pun itu gue ngomong ke partner, bilangnya apa ya, orang yang deketin gue di saat itu hal yang sama, kayak ya udahlah nggak usah buru-buru gitu. Padahal itu udah hati yang berat ya. Iya, tapi udah di offer nih di depan meja, gue pengen nikah sama lo, gue pengen serius sama lo, I will support you everything bla bla bla. Itu gue lari. Nah, sampai akhirnya gue mikir, gue cari nih benang merahnya tuh kenapa sih gue kayak gini. Karena padahal di saat itu gue deket sama orang yang cocok kok. Termasuk yang beda agama tadi itu juga cocok gitu. Cuman itu kan faktornya beda. Sampai gue ngerasa ternyata bukan cocok nggak cocoknya, cuman lebih ke
suatu hal di dalam diri gue yang harus gue fix dulu. Karena rasa takut itu it depends from kayak so many things that happen in my life yang bikin gue takut akan hal itu. Nah, akhirnya udah gue selesai sama casual relationship gue deket lah sama pacar gue yang sekarang. Nah di situ gue tuh udah kayak aduh kalau misalnya ulang lagi kayak gue nggak usah nikah deh seumur hidup. Gue sampai mikir kayak gitu. Karena takut banget. Karena takut banget. Nah cuman hebatnya pacar gue adalah dia justru yang bilang lo kalau misalnya lo kalau misalnya takut-takutan terus buat open up yourself, buat terbuka sama diri lo sendiri, sama pasangan lo, sama perasaan lo sendiri, lo mau sampai kapan? Karena dengan kalau misalnya lo mau ngeraih hal itu, ya lo harus kecebur dulu. Iya benar, dan ada caranya juga gitu ya. Jangan main aman terus. Betul. Makanya dari situ gue mulai ya perlahan-lahan gue mulai berani terbuka, percaya sama pacar gue yang sekarang ya. Thankfully sampai sekarang berjalan lancar. Apa yang membedakan pacar lo yang sekarang ini dengan yang lain-lain sebelumnya itu yang mau serius sama lo dan lo kabur? Salah satunya agama pasti kan, agamanya sama kan sekarang. Agamanya sama. Kalau sekarang nggak tahu ya, kayak beberapa hal yang gue takut untuk lakuin bukan cuma dalam masalah komitmen doang ya, kayak misalnya lebih percaya diri sama diri. I'm not saying that gue 100% depending on him for my values atau buat rasa percaya diri gue itu enggak, cuman dia membantu gue untuk membuka mata gue bahwa gue bisa loh ngelakuin ini, gue bisa loh ngejar ini, gue bisa kok nggak takut sama apa yang gue takutin. Dan itu caranya itu bukan dengan memaksa ya, bahkan kadang maksa di saat-saat yang emang harus dipaksa dan gue nggak mau maksa, jadi dia yang bantu untuk mengeluarkan sisi Sandra yang nggak kelihatan gitu lah ya. Iya, yang ternyata selama ini ada di dalam diri gue, tapi gue nggak tahu. Gitu. Dan apa yang nggak tahu, kayak misalnya yang sebelum-sebelumnya tuh pengen kenalan sama orang tua gue, cuman nggak, they didn't take it seriously gitu loh. Sedangkan kalau yang sekarang benar-benar turun nungguin orang tua gue turun buat salim, buat kenalan, and made the time and effort buat ngobrol gitu sama orang tua gue. Mungkin ini masih relate sama Sandra juga kali ya kan, maksudnya lo kemarin jadinya memilih untuk meninggalkan pasangan sebelum-sebelumnya karena ada berbagai macam hal dari ketakutan diri lo sendiri dan lain-lain gitu ya. Sebenarnya ada nggak sebenarnya ini, tapi maksudnya maaf untuk pacar Sandra sekarang, maksudnya ini dulu ya rasa dahulunya dia, ada nggak sih sebenarnya kayak kamu tahu he's the one dan dia udah berbuat baik banget sama kamu, tapi kamu harus menjauhi hubungan tersebut gitu. Sebenarnya mungkin kalau misalnya gue bisa rephrase he's the one, aku nggak tahu. Tapi kalau menurut aku semua orang pasti ada baiknya dan ada experience kayak di saat itu gue sadar beberapa hal yang baik itu baik buat gue, tapi di saat itu gue belum bisa menerima. Berarti sebenarnya secara personality dan hubungan sebenarnya lancar-lancar aja, tapi memang mindset untuk ke arah mananya yang belum sama. Gitu ya, maksudnya belum sejalan gitu sebenarnya. Benar. Kalau gue balik nih, aja mukanya bingung banget. Iya, gue lumayan coba mencerna dan membayangkan ya gimana posisi hubungan kayak gitu. Tapi gue mau nanya, kalau seandainya nih sekarang lu udah menjalankan komitmen baru, terus ternyata di tengah perjalanan itu masalahnya bukan di pasangan lu, tapi lu yang pada akhirnya malah nggak mau lanjutin deh hubungannya. Itu bukannya justru kayak lu pada akhirnya akan coba lagi nyari orang lagi baru. Apakah artinya ketika lu udah takut berkomitmen karena lu takut kehilangan, lu pasti akan komit sama hubungan itu sampai habis, sampai akhir, kan lu nggak tahu juga perjalanan di depan itu loh. Kalau misalnya gue kenapa yang akhirnya gue pensiun dari fase itu, karena di saat gue lagi di fase itu, gue nggak mau menerima resikonya. Dimana kalau misalnya mau mulai suatu hubungan, pasti lo akan kehilangan. Either itu nanti pasangan lo meninggal, atau pasangan lo mutusin lo, atau pasangan lo kenapa-napa. Pasti. Itu it's always on the stakes, risk itu. Cuman sekarang gue bener-bener dengan arti gue berani mengambil komitmen relationship, gue udah berani menerima semua resiko yang ada di meja itu. Entah itu misalnya it didn't work out, ya udah. Cuman satu hal kebanggaan buat gue adalah gue udah berani lagi untuk masuk ke pintu komitmen lagi gitu. Oke, ngerti gue. Jadi aduh,
Iya, ngerti. Lu agak ke pause berarti tuh kemarin tuh perjalanan lu buat mencapai hubungan yang ke pause banget. Iya, ke pause dulu tuh. Buang-buang. Waktunya. Mungkin nggak buang-buang waktu juga kali Iya, ya, tapi mungkin pelajaran. pelajaran. Mungkin Jojo boleh share terlebih dahulu. Biar Gue aku masih sendiri. sebenarnya kebingungan dari tadi gue coba flashback apa gue pernah apa enggak. Cuman Nggak kayaknya ingat gue kali. coba berpikir Nggak inget kali. kayaknya nggak ada ya, bukan nggak inget ya, kalau ada gue minta maaf ya. Tapi Aku juga minta maaf. Aku nggak minta maaf, kalian yang minta maaf sama aku. maksud gue kayaknya gini, gue baru sadar di kepala gue gini, gue kalau sebagai laki-laki dalam menjalani hubungan, apalagi gue mau coba adanya ya entah dengan casual relationship, itu kan artinya gue harus seharusnya ya gue yang berperan aktif buat deketin dulu. Bener. Entah gue apa, kayaknya gue tuh keburu nggak, kalau gue nggak yakin nggak usah gue gas deh, karena capek juga, aduh ngechat orang tanya apa lagi, Iya, makan apa bener. lagi, di mana, udah mandi, udah ngapain aja, kan nggak tahu ya. Eh. Capek juga gitu loh Parah dia deh. maintain kayak gitu, apalagi ketika guanya sendiri nggak mau untuk serius dan untuk mau menjalani hubungan. Kayak apa bahasanya, oh mungkin gini, kalau orang itu nggak benar-benar bikin gua bek sampai bikin gua ngerasa oh dia worth it buat dikejar, gua nggak nyoba-nyoba orangnya. Ngerti. Makanya gua jarang kejebak di posisi kayak Benar, gitu. karena berarti dia itu kayaknya menerka-nerka dulu deh hubungan. Benar. Masa orang itu tuh seperti apa? Jadi dia Benar. udah serak baru dia gas gitu. Benar. Ya karena yang dominantly cowok kan memang mengejar Iya, ya benar. dalam Kalau artian. Sandra kan posisinya mungkin dia yang di approach sama Iya, benar. cowok-cowok Terus, dan benar, mindsetnya waktu itu semuanya masih dicoba-coba, oportunis kayaknya ya. Oh, dan dicoba-coba juga Dicoba-coba tuh agak parah. harsh ya. Bukan gitu ya maksud aku. dan kayaknya coba sedikit ya, Dicoba-coba agak parah. kalau lu dalam posisi yang di approach orang, kayaknya itu lebih ada kemungkinan buat menghindar nggak sih, buat avoid dia kan Iya. ya. Tapi kalau udah Jojo kan dia udah suka duluan. Masa anggap aja dia udah tertarik Iya. sendiri gitu. Betul. Jadi dia nggak mungkin ada rasa mundur karena kan Iya. dia udah komit duluan gitu Betul. sebenarnya. Tapi ya maksud aku one of the things yang bikin aku jadi makin gak yakin di saat itu buat committed relationship, karena di saat itu aku nggak tahu ya, mungkin ini rencana Tuhan, aku ditemuin sama laki-laki yang lumayan unik sampai akhirnya aku kayak Gimana udah, tuh uniknya? udah aku komitmen aja deh gitu. Kayak misalnya udah nih, udah mulai akunya nih yang udah mulai yakin, tiba-tiba dia ngomong kayak aku tuh sebenarnya nggak tahu maunya apa. Oh, ini ada Kayak sinyalnya yang gitu. bikin Ada kamu langsung sinyalnya dung kayak, gitu ya. apa sih maksudnya, apa sih gitu loh. Iya. Yang bikin iya. akhirnya capek sendiri ada di Fase posisi itu, seperti itu iya. gitu. Sebenarnya menurut aku kedua hal ini, by the way kan ini balik lagi topiknya is it normal ya. Iya, kayak Ini of course it's normal ya to fear love gitu ya, Iya. untuk kayak Betul. Jojo. Kalau dari sisi Sandra mungkin dia fear bakal baper, terus nanti ada benteng yang sebenarnya dia harus dobrak juga tuh benteng, Betul. yaitu agama gitu. Dari sisi Jojo ya sebenarnya dia udah bisa committed sama sebuah relationship karena yang dia fear adalah nanti masa depannya kali ya, maksudnya mau ini udah orang yang tepat belum dan lain-lain kan, maksudnya Jojo kan orangnya yang tadi gue bilang kan tadi juga dia sebut ini worth it enough nggak buat dia kejar. Berarti kan dia tuh future oriented banget, maksudnya dia melihat ke depannya tuh seperti apa hubungan tersebut. Jadi Iya. sebenarnya ini normal aja, tapi cara-caranya dan bentuknya beda-beda gitu. Betul. Kalau misalnya ini future oriented, aku di masa itu lebih ke live in the moment. Iya, apalagi kamu juga Itu masih aku bisa sebut Sandra masih muda ya sebenarnya. maksud Iya. lu Maksudnya kan cewek-cewek mikir kayak, hah umur Sandra udah cukup buat nikah sebenarnya, tapi buat aku maksudnya melihat Sandra sebenarnya itu masih muda lah umurannya. Kalau cewek-cewek masih mikirnya itu mah udah umur nikah, gila aja lo masih muda anggapnya gitu kan. Iya, Oke, paham. tapi coba kalau gue mau ngomong kayak kita kan kalau dari topik awal kita itu kan apa tadi? Is it normal? Is it normal to to want fear, love, to Nah, want oke. love. but fear it. Tadi kan kita lumayan lama nih ngebahas jadinya dengan ada dengan format casual relationship yang Sandra sempat ceritain di awal. Iya. Tapi kalau dari topik utama yang kita bahas ini, sebenarnya gue tuh bener-bener relate banget dengan keadaan itu karena gue pernah berkali-kali. Nah, gue tuh lumayan pacaran seriusnya justru lumayan banyak nih, lumayan yang gue kejar banget, yang effortnya gila banget, yang sampai gue deketinnya. Mati-matian. Sedih dah, lu kalau denger ceritanya itu kayak Ceritain lu bodoh dong. Cinta juga. butuh tahu dong. Ntar aja, next episode ya. Oke. Terus gue tuh tipikal orang yang nggak bisa ngerem. Kayak gue kalau udah sama pasangan gue nggak bisa sama. nih ditaker. Gue sayang sama dia segini Sama, aja. sama. Itu juga Jadi sama. gue ngasihnya kan 100 nih. Once dianya nggak lagi sama guanya
gue bingung, gue mati. Gimana tuh. tuh maksudnya, nggak ngerti? Jadi kayak ketika dia pergi atau hubungannya berakhir, Oh berakhir, oke. guanya yang benar-benar kayak orang, Hancur. wah gue kosong, gue Linglung. nol, gue linglung, gue Iya. bego, gue apa. Dan salah satunya mungkin yang sekarang yang gue jalanin hubungan gue sekarang dengan pacar gue sekarang, pada saat titik gue nol itu dia muncul, dia ada. Oh, dia Dia yang nge-heal. wah dia yang naikin gue dari posisi gue lagi bek gitu nih, lagi gitu. Oh. Dia bantu gue naik. Malaikat ya, Shay. Karena pada dasarnya walaupun laki-laki ini kelihatannya kayak nongkrong, brewok apa segala, ketika lagi putus, hancurnya hancur beneran. wah dilantai. Dramatis hancurnya. Oh, air mata bos, gak bisa dipungkirin. Jadi Iya. itu juga ketakutan yang sangat besar di gue, sampai gue mikir kayak gue harus habisin jatah gue buat gagal, Oh, sampai ngerti. gue dapet yang beneran. Ih, keren banget. Itu quotes ya. Quotes. Cio nanti di Quotes quotes lagi ya. aja gue. Nah kalau dari kalian di hubungan yang serius itu yang nanti akan kalian dapetin nanti ke depan ya, kira-kira kalian akan tetap misalnya orangnya udah baik banget nih, udah serius banget, dan kalian udah melangkah ke hubungan yang lebih, misalnya udah nikah gitu, lu tetap punya rasa ketakutan nggak buat sayang 100% sama orang tersebut? Oke, gue iya. Karena sama kayak Kak Jo sebenarnya, once gue udah, kenapa gue takut banget buat open up, buka hati, effort all out segala macam, karena gue orangnya all out banget. Bener kata Kak Jo, aku juga 100%. Kayak misalnya dia ngelakuin A, aku bisa ngelakuin buat dia A, B, C, D, E. Oh kita balas lebih lagi nih gitu loh. Dibalas lebih lagi. Jadi we can ignore the fact bahwa di saat kita ngelakuin effort 100% itu ada harapan juga untuk ada resiprokasinya. Yang aku takutin mungkin kalau misalnya di hubungan pernikahan aku nggak dapet itu kembali. Dan di saat misalnya kalau misalnya takut sama kehilangan pasti karena kalau misalnya dia pergi, either itu meninggal atau amit-amit misalnya cerai gitu. Iya, amin. You lose your person. Seseorang yang lo kira that's your person itu pasti akan selalu ada. Cuman yang aku lebih takutin adalah aku ngerasa sendirian di dalam hubungan aku. Jadi aku selalu make sure kalau misalnya aku di hubungan apalagi yang sekarang itu ada 50-50-nya. Nggak harus 50-50, mungkin one day aku 30 dia 70, one day aku yang 70 dia 30, at least ada timbal balik. Ada timbal Selalu baliknya. harus ada timbal baliknya. Nah tapi San, sebenarnya tadi kan pertanyaan Jojo gitu ya, kayak udah all out dan lain-lain, tapi takut nggak nanti pas udah nikah sebenarnya kalian malah ngerasain kayak tetap ada rasa takut itu gitu ya. Kalau gue of course kalau meninggal tuh adalah rasa takut yang akan terjadi ke siapapun, nggak cuman ke pasangan ataupun ke orang nanti yang kita nikah with. Tapi gue nggak takut. Gue nggak takut kalau gue udah committed dalam pernikahan. When I said gue committed tuh adalah ini berarti dua-duanya udah 100%. Oke. Dan itu it's not only from the paper tapi juga dari mindset dan juga rasa kita sendiri gitu. Jadi justru malah mungkin bedanya adalah gue nggak pernah di serious relationship ya, gue selalu casual relationship sampai saat ini. Jadi gue nggak pernah benar-benar yang committed sampai sama seseorang yang sampai ke jenjang nikah, maksudnya udah pikirin sampai nikah itu belum ada. Tapi once gue udah ada pikiran tersebut, artinya gue 100% dan nggak ada persen-persenan sedikit pun yang bikin gue takut, karena pasti dia akan jadi teman hidup gue dan jadi akan selamanya bareng gue gitu. Maksudnya yang gue takutin adalah bukan takut akan love tersebut, tapi yang gue takutin adalah yaitu meninggal. Meninggal kan maksudnya suatu yang udah paten gitu ya. Maksudnya Pasti, itu yang ditentukan sama takdir. Tapi kalau misalnya kita ngomong kayak afraid of being loved dari orang tersebut, udah nggak takut lagi. I don't fear that anymore gitu, karena di saat nikah berarti itu udah orang yang tepat dan gue udah yakin, jadi I believe in that hubungan, jadi gue udah nggak takut akan tidak dicintai lagi gitu. Lu nggak takut dia tiba-tiba berubah kah? Dan Nggak takut, kalaupun itu takut berarti gue salah milih dari awal, berarti udah nggak usah nikah gitu. Kalau gue Kalau misalnya ngomongin berubah ya Kak, aku selalu punya mindset dalam satu hubungan yang beneran healthy, serius, dan emang tujuannya ke pernikahan. Perubahan itu pasti akan selalu ada di meja itu. betul. adaptasi. Jadi menurut aku dengan cara milih orang harus pilih yang lo mau berubah dalam fase apapun di hidup lo nih, lo berkembang atau mungkin lo malah turun progresnya, harus orang yang bisa menerima perubahan itu. Betul. Karena yang namanya life partner sepanjang hidup kita secara pribadi kan pasti akan ada perubahannya Betul. terus-terusan gitu.
dan akan banyak yang ubah kita. either itu perubahan yang baik atau buruk dalam Benar, hubungan lu ya, tapi benar. sekalipun itu perubahan yang baik ya, kayak kalau gue menganalogikannya dalam hubungan itu selalu bertumbuh. Misalnya bertumbuh, pada saat lu masih di fase lu masih daun kecil-kecil, lu tuh masih ditinggal di pot yang kecil. Ya. Mungkin pada saat lu bertumbuh jadi pohon, pasangan lu tuh pasangan lu ternyata udah nggak bisa lagi menampung atau menjadi tempat lu, wadah lu lagi. Benar. Itu Akarnya yang gitu. kadang tuh bukan karena dianya jahat, dianya selingkuh, dia apa, tapi ketika lu ternyata dalam hubungan berjalan terus, kita berubah, dia berubah, kita berkembang, dia berkembang, kadang kita atau dia bukan lagi orang yang tepat, dan itu bikin gue takut juga sih. Hubungannya adem-adem aja, baik-baik aja, tapi kok kita bertumbuh dan kok lu udah gak lagi cocok buat gue yang sekarang ya. Itu kayak aduh. Iya, itu sama sih yang ditakutin, karena sebenarnya orang berubah itu bukan karena ada ill intention atau niat jahat atau pengen nyakitin, cuman ya emang mereka ya takdir hidupnya bertumbuhnya Iya, seperti itu gitu loh. Dan sangat disayangkan kalau lo sama orang yang ternyata nggak cocok dengan growth lo. Iya benar. Terus itu berarti kita bisa ngomong itu sebagai losing sparks atau enggak? Oh. Karena yang tadi disebutkan tuh kesannya tuh kayak agak bosan gitu hubungan. Maksudnya perubahan-perubahan tersebut tuh membuat mereka jadi nggak menerima perubahan kan? Mungkin nggak cocok dengan perubahannya. Nggak cocok dengan perubahan, tapi bukannya saat orang ini nggak tahu ya, ini orang sotoy aja. Tapi bukan saat orang kayak having the spark in a relationship, apapun perubahan itu bakal terima. Nah, terima secara hati kita mau terima, tapi mungkin keadaan belum tentu bisa nerima, Pol. Apa tuh Contohnya? keadaan contohnya? Gue punya contoh, ini hubungan yang dulu sempat gue jalanin juga. Iya. Berapa tahun kita berjalan aman-aman, baik-baik, berantem, tapi dalam posisi sama-sama yakin ini semua bakal berjalan ke depan lah. Sampai akhirnya ada satu titik mantan gue itu ngerasa dia tuh tiba-tiba dia tuh mau menuju ke satu jenjang atau ada satu pencapaian achievement baru yang dia pengen kejar, dan dia ngelihat bahwa gue bukan orang yang bisa nganter dia ke sana. Iya. Jadi bukan salah guanya jadi pada saat kapasitas dia dulu masih di sebelum itu, gue cocok buat ada sama dia. Tapi ketika dia pengen achieve yang baru lagi, orang seperti Jojo ini nggak cocok buat nganterin dia karena gue akan menghambat. Oke. Jadi pada saat itu gue tanda kutip harus terpaksa menerima. Mundur. Iya. Dan dia akhirnya menemukan orang yang baru dan yang memang bisa nganterin dia ke titik Sampai itu. jenjang itu. Dan mungkin dia happy-nya sekarang di situ. Iya. gitu loh. Tapi mungkin gue balik lagi ke topik tadi awal pertanyaannya. Mungkin kan ini kan lebih ke pernikahan kan. Maksudnya pas saat nikah kan tadi topiknya. Pas saat nikah, lo masih ada rasa takut itu atau enggak kan gitu ya. Kalau misalnya Jojo kan tadi memang contohnya dia belum committed gitu. Maksudnya memang belum di relationship yang memang udah 100%. Nah maksud gue tuh tadi gue nggak takut di nikahan tuh karena di pernikahan itu karena gue tahu di saat itu gue tuh udah berdua-duanya udah nggak mungkin ada keadaan tersebut. Betul, Di otak gue ya. betul. Jadi nggak akan ada kayak yang bisa itu udah nggak Betul. cocok. Itu mah namanya nggak usah nikah kalau dia masih bisa milih gitu. Setuju gua. Kalau lu udah nikah, Iya. harusnya segala keadaan itu menyesuaikan dengan yang udah pasangan Iya, lu. jadi kita harus ada spark-nya terus Betul. kan. Iya. Kalau lu belum menikah, lu masih ada mau ngejar achievement, Iya. sah sih. Lu Sah, boleh mau itu ngejar sah, apapun iya. itu. Benar. Oke, tapi yang kayak Poe tanyain tadi, kalau misalnya kita ada growth segala macam itu losing sparks atau enggak, I think dari contohnya Kak Jo, it's not losing sparks, cuman emang ya keadaan memaksakan aja. Benar. Tapi it's kind of losing sparks from the girl side. Mungkin ya. Jangan, nggak tahu juga gua. Maksud gue kalau gue di posisi itu sih gue bakal sakit hati. Maksudnya sakit hati dalam artian kayak kenapa lo bisa mikir gue not the person gitu. Iya, Maksudnya untuk mencapai jenjang karir lu yang lu mau gitu. Padahal kan sebenarnya hubungan itu kan seharusnya udah dari awalnya udah ada kayak we have all the things that we want in that hubungan kan seharusnya. Kalau misal dia tiba-tiba di ujung ternyata lo bukan orangnya, apa reasonnya woi? Itu berarti gua kan tahu. sparknya juga ada yang kosong gitu. Ini kayaknya gue bisa ceritain tapi nggak terlalu gamblang juga Oke, ya. nggak Jadi apa. kayak di fase itu gue tuh kalau pacaran ya gue lumayan orangnya sangat cemburuan lah. Gue Iya. orangnya sangat protektif. Gue nggak tahu apakah ini mungkin ada yang mengkategorikan gue posesif, Iya. ada yang menurut mereka ya ini Normal. being protektif aja. Iya.
Jadi gue tuh kalau sama cewek gue ya gue sebenarnya ada kayak rules lah dalam hubungan. Maksudnya boundaries lu sama pertemanan lu sama yang cowok-cowok gimana, gue sama yang cewek-cewek gimana. Dan pada saat itu gue nyaman-nyaman aja. Oke, kita udah sama-sama sepaham nih. Kita punya batasannya segini ya supaya kita berdua sama-sama nyaman. Jadi pada saat itu mantan gue itu pengen achieve sesuatu bidang yang dia pengen untuk ke arah sana, dan itu mewajibkan atau mewajibkan dia bahwa dia itu akan lumrah banget, dia tuh memang harus most likely bareng sama cowok-cowok. Oh iya. iya, ngerti bidangnya. Paham, Kebetulan paham. industrinya gitu ya, yang Ya, membuat dia harus ketemu betul. banyak orang gitu. Mungkin pada saat itu gue harus juga belajar untuk lebih Mengikhlaskan. dewasa dan bisa menerima mungkin, walaupun itu nggak sesuai dengan apa yang gue pengen di awal. Cuman mungkin di mindset dia, based on hubungan yang udah berapa tahun berjalan itu, dia melihatnya Jojo tuh nggak akan bisa, nggak akan tahan, nggak akan sanggup melihat perubahan ini. Bener. Oh itu Berarti at the same time mikirin benar, Jojo as a mikirin person Jojo juga sebenarnya. Betul. Walaupun pada saat itu gue nggak terima ya, menurut Iya, gue iya. lu belum tahu pada saat itu ya, lu belum tahu gue bisa apa enggak. Iya, Jangan lu benar. judge gue terlalu early. Belum Siapa coba. tahu gue bisa untuk Iya. support lu di bidang yang berbeda. Tapi pada akhirnya ya It was for the best. ya Iya, itu yang terbaik iya, juga udah. memang buat dia dan buat gue. Gue tuh ada cerita. Jadi sebelum gue fase di takut kehilangan itu dan ingin disayang tapi takut kehilangan, gue sempat ada di hubungan serius juga. Ini sama persis kayak Kak Jo by the way. Dia kita tuh waktu itu masih kuliah, udah sama-sama lulus. Jadi kalau bedanya di aku udah kantoran, aku udah kerja kantoran sebelum lulus gitu. Dianya belum. Nah, ya being the girlfriend that I am, aku bantuin apply kerja, aku cariin kerja bla bla bla. Tadi dia juga nyari. Cuman menurutku dia di saat itu terlalu idealis. Dia pengennya aku mau langsung big four, aku mau itu, yang nggak salah. Oh, iya, Nggak iya, salah kok idealis, nggak salah. Cuman menurut aku nggak ada salahnya juga in this economy. Lo terima dulu apa yang di offer lo selama itu emang Menguntungkan. menguntungkan, ya maybe you can work from there. Akhirnya ya dia terimalah kantor itu yang sekarang ternyata diakuisisi sama big top 2 IT. Dan pas dia udah masuk kantor, ditinggallah aku. Oh my god, Begitu. kamu berjuang bersama Aku berjuang mencari job bersama. yang sesuai sama dia inginkan, lalu kamu ditinggalkan. Oh my god, itu benar red Bener. flag total. Boleh tahu nggak tapi ditinggalinnya karena apa sih? Ditinggalinnya itu jadi ceritanya gini, funny enough, ini ke-spill banget tapi ya udah. Sekarang gue itu sahabatan banget sama sahabatnya dia. Oke. Dan funny enough, I'm not throwing the best friend under the bus, cuman aku denger duluan dari sahabatnya dia kalau misalnya ternyata nih cowok emang pengen fokus ke karir and dia nggak punya waktu untuk hubungan. Oh. Maksud gue kalau kayak gitu kan dari awal nggak usah pacaran gitu. Nah, Oh my god. di saat itu makanya aku mulai mikir kayak ini gue udah di satu hubungan yang awalnya gue kira serius dan ngarah ke sana, gue udah all out, gue udah percaya, gue udah terbuka sama nih orang, dan ternyata endingnya kayak gitu. Itu sebenarnya one of the things, one of the causes yang bikin ya gue ke fase casual itu kayak udah fuck, ngapain gue udah coba serius tapi akhirnya gue nggak diseriusin gitu. Itulah salah satu ceritanya juga kenapa gue bisa masuk ke fase itu. Gue punya persis cerita kayak lo juga. Kok kita pernah di fase itu semua ya? Kan? Gue pernah di fase dimana pasangan gue, dia itu nggak lulus. Nggak lulus? Kuliah. Oh, kuliah. Nggak lulus kuliahnya. Gue udah lulus nih. Gue bantuin dia full dari skripsi dia. Padahal dia jurusannya nggak sama sekali sama jurusan gue. Tapi gue belajarin semua buku-buku yang dia punya. Gue pelajarin even pas dia sidang. Gue pasti online sidangnya. Pas tahun gue kan lagi COVID. Gue jadi pakai earphones buat jawabin pertanyaan dosennya. Karena I feel like dia nggak mengerti questionsnya. Jadi gue kayak, gue mau dia lulus dan gue mau berjuang sama lo karena gue tahu kita bakal bisa di jenjang lebih serius lagi. Gue udah seberjuang itu. Pas dia udah lulus sidang, tiba-tiba ada orang lain. Demi apa? Udah sampai pakai earpiece buat bantuin Iya, sidang. gue udah kasih bunga. Ternyata malam itu dia ketemu orang lain, tapi dia bohong sama gue. Dia bilang dia ketemu mamanya. Kenapa ya orang-orang kayak gitu ya? Itu akhirnya mengadaptasi diri aku menjadi orang yang lebih gak percaya cinta. Iya kan? Semua tuh pasti ada backstory-nya cuy. Iya. Kayak Kok kita nggak. Iya. Gitu. Kita saling menguatkan Iya guys. anjir, tapi di saat itu juga aku sampai kayak
nyariin jurnal Iya kan? buat dia bikin skripsi segala macam. Itu sebel loh. Itu maksudnya kayak kita tuh kayak, hah, ini gue berjuang gue ikhlas. Gue nggak butuh utang budi, tapi sebenarnya rasa yang bikin utang budi itu adalah rasa Iya, gue ikhlas iya, itu. benar. Kok sama sekali lo lihat kayak sebelah mata ya? Kesannya lo mau udah mencapai sesuatu, udah mencapai mimpi lo, tapi kita dibuang gitu loh. Iya, Itu kan benar. sadistik Jo. Ini sadistik Jo. Jo harus kamu apa Jo? Bener. Terus salah satu pengalaman gue di dalam hubungan itu yang juga lumayan membekas di gue adalah gue sangat personally gue trauma banget sama orang yang tiba-tiba walk out of my life. Intinya gitu lah. Ngerti. Nah, gue pernah waktu itu lagi in an argument di teras rumah gue, real. Pas udah ngobrol, gue udah menyuarakan keluh kesah gue sangat rentan di saat itu. Dia balik, Pak. Balik ke mana? Balik di jalan, nih teras rumah gue nih, gue udah kayak, aku tuh ngerasa gini. Udah balik badan, dia pulang. Triggernya apa dia pulang? Gak tahu. Terus dia ngechat, I need space. Enggak, tapi maksudnya nggak ada. Itu ada masalah nggak hari itu? Oh, udah lupa banget. Cuman di saat itu ya, he walked out of the conversation, Kayak, literally walked out of the conversation. Iya. Dia pulang ke Jakarta Timur. Kurang gentle enough untuk nge-explain everything dulu ya. Iya. Kayak terlalu memikirkan diri sendiri sih. Kalau itu egois sih menurut gue. Bener. Gue kadang kayak gitu. Iya. Tapi sometimes Tapi kayak, emang padahal gue akan ngerti kalau misalnya aku lagi nggak bisa obrolin sekarang, boleh nggak kita sleep on it dulu, besok kita obrolin, atau Oke. pas aku udah siap. Iya. Itu gue akan respect banget dan Iya. gue nggak akan kejar-kejar kayak aku maunya sekarang. sekarang ya. Nggak gitu. Tapi kalau langsung walk out terus I need Iya. space, tapi kapan space Ya, itu kayak bakal anjir, berbalik? definisi kayak set di jalan cuy, gue kayak anjir. Iya itu enggak gentleman banget sih. Bener. Not recommended lah. Not recommended Tapi lah itu. itu kan berarti red flag ya. Tuh Jojo. Iya, Jojo. red flag itu. Red flag. Jojo kayak mau ngomong sesuatu tuh. Red flag kamu ya. Tapi lo emang nggak ngomong biasanya Jo? Enggak, tapi gue punya tahap tertentu ketika gue lagi ada, ya pokoknya lagi argumen gue lagi kenceng banget sama pasangan gue punya titik di mana gue tuh tahu nih kalau gue lanjut sedikit lagi, gue akan lose control gue akan tiba-tiba jadi nggak tahu lah, jadi orang yang udah gelap mata. Jadi kadang waktu udah mau mencapai tahap itu, ini dia bisa lagi ngamuk lagi marah, tapi konteksnya ini benar-benar kalau lagi udah panas ngamuk banget ya. Iya emotional. Nah, gue bakal tiba-tiba, bab, lu ngomong dah, gue jalan pergi. Kadang gue bener-bener sampai tarik, balik tuh sini, gue jalan lempeng. Babi. Sorry. Itu refleksnya kayak Spider-Man. Emosi. Tenenenenene. Udah nggak apa Jo? Tadi gue ngomong apa ya? Oh, gue ditarik. Ditarik. Apa? Gue kalau udah kayak di titik itu, gue lempeng. Tapi gini, gue Kenapa tuh? Hah? Alasannya apa tuh kayak gitu? Alasan dari Jojo tuh artinya apa? Gue tuh harus cool down dulu Iya. sebentar. Gue butuh kayak lu kasih gue 5-10 menit sampai pala gue yang jernih ini bisa balik lagi. Iya. Daripada gue melakukan hal-hal yang bodoh. Iya, Tapi yang disesali konteksnya gue tidak akan ninggalin lo kayak bener-bener tiba-tiba gue kemana, gue ambil kendaraan gue cabut, enggak. Oh. Tapi gue butuh menepi sekian menit lah, dan gue bercool balik down. lagi. Cuman kadang posisi orang yang gue tinggalin pasti kesel lah. Lu Iya. lagi ngomong apa Bentar, belum tiba-tiba selesai. bab dia pergi, kesel pasti. Iya. Pasti. Kayak Gitu. Iya mungkin kalau dari sisi pasangan itu juga kadang-kadang kita mikirnya itu disrespectful, tapi pas gue udah saat itu gue pernah jadi orang kayak Jojo juga, itu gue juga kadang-kadang kayak udah gue nggak mau mikir itu, karena ada sebenarnya memang dari sisi laki-laki itu memang itu tahap dimana dia tuh perlu cool down supaya dia nggak salah ngomong sebenarnya. Iya. Diam itu Ngerti, emas gue kadang. ngerti. Kadang. Iya, di satu sisi gue ngerti sih, maksudnya untuk mentingin pasangan lo juga biar tidak tersakiti, karena salah satu kata-kata yang gue pegang teguh adalah kalau lagi emosi jangan pernah buka mulut. Benar, setuju. betul. Itu gue, karena ya I learned that the hard way juga, dan gue selalu pegang teguh itu. Betul. Tapi kan sering tadi kelepasan tuh. kita anggap itu sebagai red flag, walaupun ada baiknya juga ya. Nah, pernah nggak sih, karena we talked about growth, we talked about red flag dan segala macam. Kalian tadinya nih di suatu hubungan sebelum inilah, suatu hal yang tadinya lo anggap red flag, tapi sekarang lo malah kayak, oh gue paham. Karena gue tuh waktu itu, gue anggap red flag di saat yang tadi gue bilang, gue gak akan memaksakan untuk obrolin sesuatu di titik itu juga, karena gue belajar dari
waktu itu gue pernah jadi orang yang memaksakan dan outputnya itu sangat jelek sekali karena dua-duanya emosi, kepala panas, semua yang keluar dari mulut itu almost every word itu jadi regret sendiri gitu loh. Makanya yang dulu gue anggap red flag orang nggak mau langsung obrolin, nggak mau selesai di hari itu juga, sekarang gue malah green flag, berarti emang lo pengen discuss ini once lo tuh udah cool down, jadi emang obrolannya bisa rasional. Green flag ternyata gue. Nggak jadi gue red flag. Iya, kalau dari aku paling kayak aku rada kayak Jojo sedikit dalam arti orang bisa ngomongin posesif tapi sebenarnya ini protektif gitu ya. Maksudnya aku nganggep red flag itu adalah saat pasangan lo itu terlalu friendly sama lawan gendernya gitu. Maksudnya sama cowok lain gitu. Misalnya terlalu friendly sama cowok lain, terlalu persahabatannya terlalu dekat gitu-gitu tuh sebenarnya itu red flag bagi aku gitu. Maksudnya kayak orang yang terlalu friendly itu menurut aku kayak lah terus lo posisiin diri gue sama sahabat-sahabat tuh bedanya apa? Pacar lo sama teman-teman lo tuh bedanya apa? Kalau lo sama dia aja bisa misalnya touchy ataupun quality time-nya touchy bener-bener sih kayak nonton masih. bioskop berduaan atau clubbing berduaan gitu. Itu kan bagi gue itu gue sangat merasa itu red flag gitu. Tapi memang sebenarnya ada pembelajaran di mana diri gue juga sebenarnya juga kayak gitu. Sebenarnya kok agak nggak adil ya sebenarnya, karena gue juga lumayan friendly sama semua orang, tapi friendly itu jadi menurut gue adalah suatu red flag yang membuat gue cara pandang gue berubah. Mungkin yang kita harus jauhin adalah bukan friendly-nya tapi flirty-nya. Itu yang red flag itu adalah flirty. Tapi kalau friendly doang mah memang kalau itu udah sahabat deh udahlah gue ikhlasin. Iya, Tapi kalau benar. misalnya ke teman baru apa? Yeah, Tipis I think banget there's a tau thin bedanya. line. Mirip banget kan Jo. Mirip banget. Dan gue sampai sekarang juga ngerasa itu gue tetap gak bisa ngelawan, tapi gue tahu itu red flag yang seharusnya masih bisa dianggap green flag sebenarnya. Oke. Karena friendly kan itu manusiawi dan orang bagus lah untuk jadi orang friendly. Coba kalau contoh paling gampang ya, misalnya dia ketemuan atau reuni atau ketemu sahabat lamanya deh, Iya, iya. terus mereka pelukan. Kalau kalian menurut kalian itu oke atau enggak? Oke. Nggak apa-apa. Kalau sahabatnya gue kenal, oke. Tapi kalau sahabatnya gue baru kenal, gue nggak boleh. Iya, kalau misalnya gue liat kayak ini siapa, gue kayak Iya Tapi kalau mereka sahabatan dari dulu loh, kayak udah dari SD gitu. pasti kalau sahabat dari dulu gue tahu ini we're talking about orang yang kita nggak tahu ini Iya. dia siapa di hidup Bener, pacar bener, kita, bener. tiba-tiba pelukan kayak siapa gitu. iya benar. Itu kalau misalnya kita sama sekali gak kenal lah anggapannya, tapi sahabat, tiba-tiba dia sahabat aku kuliah, kapan nggak pernah ceritain? Iya pasti Gue cuma akan nanya ada doang. larangan, iya. Kayak who this Who this? Yeah, don't touch my girl. Jadi nggak apa-apa, gue ya oke, soalnya gue nggak jadi ngomong, sorry. Kenapa? Kalau di hubungan gue lebih baik jangan, lebih baik tidak, lebih baik apa? Berarti physical touch-nya nih yang kita omongin. Yap, Oke. itu. tapi nggak apa-apa dong. I think every couple juga punya boundariesnya masing-masing. Yang penting memang dikomunikasikan Iya, aja maksudnya kan. Jojo nggak apa-apa untuk mikir Iya, gitu maksudnya. nggak apa-apa. Oke. Soalnya sebenarnya dalam hubungan gue memang gue menyesuaikan juga, karena tipikal gue tadinya kayak, ya udahlah pelukan doang, apa sih gitu loh. Kalau gue Awalnya. bukan awalnya, kalau dalam pikiran aslinya gue, cuman ketika gue akhirnya diskus sama pasangan gue, dia nggak nyaman kalau gue melakukan hal yang sebaliknya. Oke. Jadi gue juga sempet awkward juga nih ketemu temen gue yang sohib banget nih dari dulu. Dia udah begini, gue Berarti gini. cewek kan Sap. maksudnya? Iya, dia Iya, cewek. iya, iya. Sap, gue Iya, tangkep paham, tangannya. paham, Dia kayak paham. Udah mau peluk tapi lo dia udah tangkap. begini. Gue tangkep Anjir. tangannya. Iya, ini Dia udah nih. mau maju begini, gue tahan. Nah, dia mau Iya, sini. iya. Tapi itu oke, sorry, ini ada atau nggak adanya cewek lo berarti? Ngerti gak maksud Nggak gue? boleh salah jawab nih. Iya maksud gue. Soalnya kalau kadang-kadang gue ini rata-rata di gue, kadang kan lo misalnya gue dilarang kayak gitu. Iya. Tapi kalau gue lagi Nggak ada. nggak sama dia ya nggak enak juga dong gue. Maksudnya tapi nggak ada rasa gue selingkuh. Gue memang Betul. emang itu rasa yang kayak ya gimana cowok, masa tiba-tiba orang mau meluk lu gini. Iya, nggak anjir, enak gitu. kan? Hati Iya. pahala gue Gue nggak enak tetep kan? lagi. Oh, Gue tetep ya, kayak gimana? kalau misalnya cowok gue nggak nyaman ini, ya udah ada dia nggak ada dia gue nurut. Nah, kalau gue lumayan gak enakan sebenarnya. Jadi kadang sempat beberapa kali, maaf sayang ya, kelepasan sempat. Iya. Tapi dia udah tahu juga dan dia marah juga kok. Jadi Iya, minta iya. maaf juga gitu. Oke. Menurut gue sih kalau kayak gitu sih ya gimana ya, maksudnya kalau udah di approach duluan itu sebenarnya etikanya sih nggak boleh nolak. Secara ya. etika benar. Tapi kalau secara relationship gue nggak tahu dia ada etika lainnya nggak gitu. Cuman ya sebenarnya nggak salahnya juga karena berarti kan lu menghormati hubungan yang lebih, yang lu hargain lebih besar different level, lagi, ya. gitu loh Different sebenarnya level. gitu. Setuju. Tapi gue jadi kepikiran lagi.
kan gue ngerasa dulu itu gue pengen banget punya suatu hubungan committed, tapi at the same time gue takut akan itu. Dan sekarang syukurnya adalah walaupun gue masih membingungkan kenapa di saat itu gue kayak gitu, alhamdulillah sekarang gue udah punya hubungan yang ya insya Allah healthy. Dan sayang banget, gue ngerasa kayak itu ternyata pas lo udah all out lagi, ada beberapa hal yang dari diri lo tuh berubah. Kayak dulu tuh gue cuek parah, mampus. Gue kayak apa itu cemburu, apa itu posesif, nggak ada. Sampai dulu gue pernah berantem sama mantan gue, dia tuh marah karena gue nggak posesif dan gue nggak cemburu. Cuek Terlalu ya, cuek kamu tuh cuek. Iya, jatuhnya. gue Lu dibilang sayang terlalu gak sih cuek, sama gua benar. gitu. Nah tapi ternyata sama yang sekarang itu muncul sendiri, bukan obsesif-posesif ya, lebih kayak ke kok gue jadi risih sih kalau misalnya ngeliat nih orang misalnya sama ini kesini, sama ini kesini. Dulu tuh gue nggak ada itu sama sekali, sekali. Berarti sayangnya beda kali, yang ini sayang banget. Dulu nggak sayang berarti. Di Berkembang aja kali ya. Iya, berkembang. Benar-benar. Tapi berarti kesimpulannya, is it normal to feel to want love tapi fear it at the same time? Ya, it's very normal, it's very Very normal. normal, ya. Itu kayak even tadi ada sampai ke jenjang pernikahan aja pun masih bisa ada rasa itu sebenarnya, Iya, karena kan benar-benar. love itu bisa mati gitu, bener kayak tadi Benar. Sandra dan Jojo bilang, bisa ada yang meninggal, love-nya bisa hilang karena keadaan dan lain-lain. Jadi it's very normal dan kalian gak sendiri gitu. Benar. As long as you have the right person, mungkin rasa takut itu akan lebih takut dan akan Rasa takut lebih takut. bukan lebih takut, Mengurang. lebih mengurang, tapi rasa amannya lebih naik kali ya. yes. Kayak takut itu akan selalu ada, cuman at the end of the day masih ada kayak oke, gue aman sama nih orang gitu. So the conclusion is, kalau misalnya kalian ada yang melewati fase-fase itu juga yang resultnya tidak, menurutku itu bisa dihindari ya, casual relationship era itu. Tapi it's very normal for you to fear love, apalagi kalau misalnya kamu pernah ngerasa kehilangan yang sangat besar sekali, entah itu rasa duka atau kamu pernah diputusin. Apapun itu yang mempengaruhi kamu cara memilah-milih hubungan kamu, it's very normal, you're not alone. Dan cara orang pasti beda-beda, ada yang kayak aku, ada yang kayak Kaipoy, ada yang kayak Kajo. It's different but it's normal and you're not alone. Ya. Betul begitu? Betul, kalau jadi dari gua habisin aja jatah gagalnya. Siapa tahu ntar yang kesekian berhasil. Nah, jangan sampai habis jatuh cintanya kayak temen Jojo, jadi nanti malah susah buat bercinta lagi. Oh, Ya. Bercinta tuh artinya Iya, maksudnya bercinta tuh kayak artinya lu memiliki bukan. rasa cinta. Iya, Itu kan maksud betul, lu, maksud Poy. itu. semakin setiap episode Kaipoy ada blundernya guys. Iya, selalu. Iya. Mau ngomong apa ya? Tadi. Oh, sama one last thing, jangan takut buat buka pintu itu lagi. Kayak jangan takut kalau misalnya kamu takut komitmen, jangan takut untuk ngebuka itu lagi. Kayak no matter how long it takes, bisa sebulan, 5 tahun, 10 tahun, you'll get there eventually with the right person. Gitu. So true. Dan we're at the segment dimana kita akan membaca confession kalian, dan kita akan menceritakan, akan membahas di Is It Normal Confessions. Oke. Confession hari ini lumayan sedih ya. Oh no. Aku anak perempuan yang dari kecil gak pernah ngerasa punya sosok ayah. Sejak aku lahir, aku gak pernah ngerasain dinafkahi, diperhatiin, atau punya tempat untuk bergantung sama seorang ayah. Waktu SD dia pergi dan semua beban yang seharusnya jadi tanggung jawabnya dia jatuh ke ibu. Aku tumbuh melihat ibu berusaha sendiri tanpa pernah benar-benar punya hubungan sama ayah. Sekarang, ketika dia tiba-tiba hubungin aku lagi, rasanya aneh. Apalagi setiap kali dia sakit, keluarganya selalu nyari aku. Seolah-olah karena aku anaknya, aku otomatis harus peduli, datang dan berbakti seperti anak yang sejak kecil dirawat dan disayangi ayahnya. Oh, deep. Iya. Jujur, aku gak pernah berharap punya ayah yang sempurna. Aku cuma berharap dulu dia hadir, bertanggung jawab, dan peduli. Karena kadang aku ngerasa bersalah karena mati rasa. Tapi apakah aku salah kalau dalam hati aku udah gak punya empati apa-apa terhadap dia, even ketika dia sakit. Aduh, deep banget. Ini sebenarnya kayak kamu udah pada nonton film Jangan Buang Ibu belum? Belum lagi. Ini persis banget ceritanya seperti itu. Sumpah. Maksudnya bener-bener kita ngomongin kehadiran ayah yang hampir tidak ada di kehidupan kita, tapi ujung-ujungnya ayahnya itu terlilit utang ataupun sakit, balik lagi ke keluarganya. Itu deep banget sih sebenarnya. Menurut aku itu sesuatu yang menurut aku it's very normal for her. Itu her atau
Aku nggak tahu. Anonymous ya. Anonymous. Oke, buat dia, buat kamu gitu ya, untuk merasakan rasa sakit hati itu dan akhirnya tidak menemukan ayah kamu lagi, itu menurut aku it's your choice anyways gitu. Maksudnya kayak itu pilihan yang kamu harus perjuangkan karena memang itu yang kamu benar rasakan dan it's okay juga untuk sebenarnya dia nggak merawat ayahnya walaupun ada daging sendiri. Kalau kalian gimana? Kalau aku sih, aduh, aku tuh orangnya kalau udah nggak ada di kehidupan gue, lo ngapain hadir lagi ya? Gue udah bodo amat deh gitu. Mungkin aku dulu ya Kak. Boleh. Kalau misalnya aku, one of my friends sebenarnya ceritanya sama persis kayak gini, dan saran aku, dan dia juga punya dilema yang sama persis. Wajar nggak sih gue nggak ada empati buat ayah kandung gue sendiri? Dan jawaban aku di saat itu dan di saat ini buat kamu juga, siapapun yang ngetik itu, sangat wajar menurutku. Karena to develop empathy sendiri itu harus datang dari ayah kamu juga. Yang mungkin kalau misalnya selama ini dia present, selama ini dia ngasih perhatian buat kamu, secara natural pasti empati tumbuh. Tapi kalau misalnya sosok itu nggak ada dari awal, ya wajar banget kalau empati kamu nihil, karena he's never been in your life juga gitu. Dan aku I don't know if this is the right thing to do atau the right thing to say, cuman di saat itu aku memvalidasikan keputusan temanku yang memang untuk nge-cut off beliau. Karena if I were in the same position, I would do that. I would do that too buat ngehargain keluargaku yang udah ada, ngehargain ibuku, ngehargain papaku, ya pokoknya my found family lah intinya gitu. So I think it's very normal and you don't have to feel guilty. Walaupun mungkin berproses juga ya untuk bisa ngerasa ya udahlah, udah gitu. Karena the bright side is you are choosing yourself, and that's more than enough. Kalau gue sangat mewajarkan, memahami kondisinya, apalagi itu sebenarnya hal yang berat banget buat dijalanin sama dia. Tapi kalau gue di posisi itu, gue akan memilih atau memaksa diri gue bagaimanapun caranya untuk memberi pintu maaf. Karena gue nggak bilang itu gampang, gue nggak bilang itu hal yang kayak lu nggak bisa jadi orang bilang kayak lu nggak pernah ngerasain gini. Tapi gue coba bayangin posisinya, gue mungkin harus memaksa diri gue untuk membukakan pintu maaf, karena gue yakin dan sangat percaya pada akhirnya kemenangan lu adalah ketika lu berhasil memaafkan orang tersebut. Bukan kemenangan lu terhadap dianya loh, bukan kepada sosok yang nggak ada, siapa tadi, ayahnya. Bukan menang lawan dia, tapi menang kepada diri lu. Lu membebaskan diri lu dari keterikatan lu kepada dendam. Lu menang atas diri lu, bukan buat dianya. Tapi ya itu kembali lagi, itu nggak mungkin gampang. Dan paling aku tambahin sedikit, di saat kita memaafkan nggak berarti kita harus siap secepat mungkin. Betul. Bisa jadi saat kita siap aja kita baru bisa menjenguk ayah kita, ataupun maafin itu nggak berarti harus ketemu juga. Bisa jadi maafin dalam diri kita, maafin atas kejadiannya, tapi nggak perlu memaksakan diri kita untuk kalau belum siap untuk ketemu dulu sama ayahnya. Setuju. Ya, dan mungkin tambahanku terakhir, when you're opening up a door of forgiveness, it works both ways juga. Mungkin kamu udah buka pintu maafnya, tapi dari pihak lainnya belum mau mengetuk pintu itu, ya nggak apa-apa. Yang penting kamu sudah membuka. Jadi semangat terus, it's very normal. Makasih juga udah mau ceritain itu ke kita buat kita bahas di sini ya, karena I'm sure mungkin di luar sana banyak yang mengalami hal yang sama juga. So that is it for today's episode. Dan jangan lupa kalau misalnya kalian ke Instagram kita, once in a while kita ngepost story prompt buat kalian confess yang mau dibahas di sini. All your is a normal question, silahkan type away, kita akan baca satu-satu. So don't forget to like, comment, subscribe, and share. Ntar ada improv ya gue barusan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye guys. Bye, I'll see you Thank next you. episode. Bye-bye.